dan juga para sesepuh yang dimuliakan Allah. Ya, kita alhamdulillah di hari kedua ini pada bulan Januari tahun baru, ya, meskipun tahun baru bukan sesuatu yang baru ya, tapi merupakan pergantian tahun yang menjadi renungan untuk kita bahwa usia sudah semakin larut, sudah semakin lanjut. Ya. Tadi Masya Allah dari Bapak Agustin, orang tuanya masih ada, umur 92 tahun. Itulah yang Allah berikan kesempatan dan kita pun masih diberi kesempatan untuk bisa mengarungi kehidupan. Mudah-mudahan kita awali tahun baru dengan kegiatan-kegiatan yang baik, yang akan juga menjadi pengiring hari-hari ke depan untuk mendapatkan rahmat dan keberkahan, kebaikan yang akan kita lakukan di waktu-waktu akan datang. Dan juga tentunya dengan menuntut ilmu ya, yang tidak pernah boleh putus untuk bisa dan meraih ilmu pengetahuan, baik ilmu yang akan membimbing kita atau mengarahkan kita serta menjadi bagian memperoleh pahala dan balasan serta jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan mencoba membahas kaidah Qur'aniyah fil hayati wan nafsi atau fil nafsi wal hayat bagian ke-6, yaitu dalam kalimat wasulhu khair. Dua kata namun insya Allah memiliki makna yang mendalam terkait dengan damai itu indah kalau kita terjemahkan. Meskipun kalimat sulhu itu bukan sekedar damai, tapi ya adalah satu kebaikan ya, kebaikan yang dilakukan oleh seseorang sehingga orang tersebut mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat ini potongan dari ayat yang disebutkan dalam surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala ya, di ayat 138 ya. Itu kan ya, terkait dengan hubungan keluarga ya, kalau terjadi pertikaian ya, kalau terjadi percekcokan ya, yang namanya kehidupan ya, pasti ada ya, apa namanya seperti bahtera ya. Tidak mungkin bahtera itu mengarungi lautan jalannya ya enak nyaman terus ya, pasti di sana ada ombak ya, yang akan menimpa dan menerpa. Nah, begitu juga dengan hidup rumah tangga. Kadang ya nyaman, tenang, tentram, kadang pula mungkin ada satu sisi terjadi kesalahpahaman ya. Jadi pertikaian, baik kadang pertikaian kecil atau pertikaian besar. Nah, dalam ayat 138 di surat An-Nisa, di situ Allah berfirman, lengkapnya disebutkan wa ini mur'atun khafat min ba'liha nusyuza. Kalau ada seorang istri ya khawatir akan suaminya. Ini berarti ke kita ini, sang suami yang nusuz ya, melakukan tindakan penyimpangan atau i'radan, acuh tak acuh ya, cuek ya. Rodan fala junah alaihima an yusliha bainakuma, maka tidak ada dosa baginya untuk berusaha ya melakukan ya perdamaian, mencari jalan keluar ya. Bukan ujung-ujungnya ya, meninggalkan atau juga minta pisah ya, tapi berusahalah dengan melakukan islah ya. Fala junah alaihima an yusliha bainakuma sulha ya. Ini kalimatnya diulang-ulang ya, 3 kali diulang, an yusliha bainakuma sulha. Jadi berusaha untuk dengan cara yang baik melakukan sulhan ya, perdamaian. Baru ditegaskan oleh Allah wasulhu khair ya, bahwa damai itu lebih baik. Itulah jalan yang terbaik ya, ketimbang melakukan ya pemutusan hubungan setelah ada pertikaian. Wa uhtiratil anfusus syuha, meskipun ya yang namanya jiwa itu cenderungnya pelit ya pelitnya tapi pelit untuk berbuat baik ya. Tapi ya kalau di dalam ayat dikatakan wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, barang siapa yang ya berusaha untuk menjaga diri, menahan diri dari pelit ya, maka itulah orang yang beruntung ya. Nah, namun di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa asulhu khair, meskipun jiwa manusia seringkali cenderung kepada
hal-hal yang membatasi diri atau mengikuti hawa nafsu ya terkait dengan pertikaian terjadi. Ya, wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika kalian tetap berbuat baik dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian lakukan Maha mengetahui. Nah, di sini ya kaidahnya ada di bagian ayat ini dua kata yang diambil atau ya singkatnya disebutkan dengan wasulhu khair. Damai itu indah. Ya kalau di bahasa komunikasi kita atau bahasa kemasyarakatan kita ada ya, sering kita dapatkan damai itu indah. Ya, di pamflet-pamflet atau di spanduk-spanduk ya. Ada juga yang seringkali mungkin dijadikan plesetan itu damai itu indah kalau kalau terkena tilang ya, damai itu kan, yang di damai itu indah ya, damai dengan polisi, walaupun itu tidak boleh seharusnya gitu kan, diikutilah prosedur hukum kalau misalkan memang ditilang gitu karena memang kesalahan sendiri. Nah, Bapak dan jamaah sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita lihat dari bahasa ya, ini ya, kalimat suluh itu rupanya memiliki makna yang banyak ya, yang saya dapatkan di antara makna secara bahasa ya. Kalimat as-suluh itu disebutkan dengan maknanya i'adatul miyah ila majariha. Ini kalimat suluh yang pertama. Jadi bagaimana mengembalikan air ke tempat salurannya, ke salurannya sendiri. Ini ya, sekarang kan kalau hujan banjir karena memang jalur airnya itu tidak sesuai dengan prosedurnya istilahnya kan. Ya, artinya tempat air yang dia mengalir biasanya di situ tapi dijadikan tempat tinggal sehingga sebenarnya bukan banjir itu. Karena memang alir di situ ngalir di situ, tempat dia mengalir tapi tersumbat atau jadi sempit. Nah, ketika baik dari tingkat pemerintah atau tingkat masyarakat ya melakukan ya, perbaikan itu disebut dengan sulhu ya. Artinya bagaimana ya aliran air itu dikembalikan sesuai dengan tempatnya ya. I'adatul miyah ya, atau i'adatul miyahu ya. I'adatul miyahi ila majariha. Jadi seseorang yang berbuat sulh itu bukan hanya kepada orang ya lain ya, tapi kepada ya alam juga demikian yang bisa dilakukan sebenarnya adalah air ya. Atau yang kedua ya disebutkan maknanya itu irja'u ya ma fasada ila siratihi al-ula. Yang kedua adalah bagaimana mengembalikan hal-hal yang sudah rusak ke porsinya yang pertama ya. Ini mana sulhu yang kedua ya. Artinya mungkin kita melihat ya, di dalam kondisi kehidupan ya baik di lingkungan sekitar atau mungkin di rumah tangga atau mungkin ya di masyarakat kalau ada rusak maka bagaimana seseorang yang melakukan sulhu itu adalah memperbaikinya, mengembalikan kepada ya asal yang pertama ya, pada asal mulanya ya. Ini terkait dengan bagaimana seseorang ya berusaha untuk memperbaiki lingkungan pula ya. Atau juga memperbaiki hal-hal yang memang tidak sesuai dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya. Yang ketiga, nah ini yang bisa kita maknakan dengan ayat yang tadi sudah saya bacakan, yaitu qat'un niza. Ya. Bagaimana memutus ya, pertikaian. Ya. Bagaimana manusia ketika terjadi pertikaian, maka didamaikan. Dan yang banyak di ayat Al-Quran memang yang ketiga ini. Yaitu qat'un niza. Misalkan qat'un niza yang terjadi perorangan ya. Seperti dalam rumah tangga kan yang di dalam surat An-Nisa demikian disebutkan ya. Bahwa ya orang kalau memang di dalam rumah tangga terjadi suami istri atau anak dan ya anak lainnya, kakak dan adik atau yang lainnya, maka ya, cobalah gunakan cara untuk mendamaikan, melakukan as-sulhu itu. Mendamaikan, ya, melakukan perdamaian ketimbang ya setelah hidup rumah tangga yang lama dibina, ya, tapi terjadi pertikaian kecil, percikan-percikannya kecil,
dan diperbesar dan akhirnya ujung-ujungnya adalah perpisahan ya. Sementara ya sebenarnya perpisahan itu ya sangatlah ya walaupun boleh tapi dibenci ya. Ya, hal-halalu ya, ya yang dihalalkan tapi dibenci oleh Allah itu kan perpisahan. Nah, kalau misalkan memang damai bisa dilakukan, maka itu lebih baik. Maka kata-kata khair itu ya pernah ya juga kita bahas ya, di dalam kajian atau juga kaidah yang lain, itu khair itu kan ungkapan ismu tafdil ya, ungkapan superlatif ya untuk menunjukkan lebih ya. Kalau hasan ada ahsannya kan. Kalau kabir ada akbarnya, ya. Kalau sogir ada asgornya, gitu kan. Tapi kalau khair nggak ada. Khair itu untuk menunjukkan lebih baik. Ya tidak disebutkan ismu tabdilnya yang lain dan kalimat yang lain. Kalau hasan, ahsan, ya hasan baik. Kalau ahsan lebih baik. Ya. Ini tidak. Artinya untuk menunjukkan bahwa untuk bagaimana ketika terjadi pertikaian, ya baik perorangan, maka gunakanlah cara asulhu, mendamaikan atau berdamai, baik dengan damai saling ya calling down ya, saling merendahkan jiwa, menenangkan hati, sikap ya, ya berusaha untuk memperbaiki diri, melihat kekurangan diri ya. Bahwa hakikatnya kan kita tidak bisa tinggal sendirian. Ya, makanya dalam kaidah disebutkan al-insanu madaniyun bitab'ihi. Manusia itu karakternya ya makhluk sosial. Kita ini nggak bisa hidup sendirian ya. Sudah pasti kita membutuhkan orang lain, apalagi cara cara tabi'i juga Allah mengatakan wa khalaqnakum azwaja ya. Bahwa kalian manusia diciptakan azwaj, berpasangan ya. Namanya pasangan ya pasangan itu nggak bisa hidup sendirian ya. Orang yang hidup jomblo gitu kan, walaupun terlihat bahagia sebenarnya dia kekurangan gitu kan. Ya, berusaha untuk ya mencari pasangannya itu kan ya, masing-masing kita lihat kan ada pasangan, kunci pasti ada pasangannya, gembok pasti ada pasangannya ya. Pintu pasti ada pasangannya, nggak mungkin nggak ada pasangannya. Nah, semuanya pasti ada pasangannya. Ini makhluk hidup juga semuanya ada pasangannya ya. Karena dengan pasangan itulah dia akan bisa saling ya, mengisi ya, menutupi kekurangan, melengkapi yang belum lengkap ya, bahkan juga mendukung hal-hal yang sudah lengkap untuk bisa dijaga, dipelihara, untuk nanti mengembangkan hal-hal yang memang bisa menjadi lebih baik lagi ya. Jadi al-insan madaniyun bi tab'ihi la yastagni an ta'amul ma'a ikhwanihi ya. Jadi karena kita memang makhluk sosial, kita nggak mungkin ya dalam interaksi itu tidak membutuhkan orang lain, nggak mungkin ya. Ya seperti sekarang ya saya ya membutuhkan ya, yang menyaksikan ya, sebagaimana juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya membutuhkan saya gitu misalkan. Bukan berarti saya lebih penting, enggak. Tapi arti kita saling mengisi ya. Ya alhamdulillah berbagi ilmu ini bagian daripada kita sama-sama saling membutuhkan ya. Kesempatan yang diberikan juga ini bagian daripada ya kita ya melakukan asulhu ya. Bahkan ya la yastatil an ya'isa munfaridan, kita nggak bisa hidup sendirian ya. Namun ketika terjadi sesuatu yang sedang kita lakukan, interaksi, ya mungkin dalam interaksi ada hal-hal yang kurang. Kan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda ya, berbeda jenis, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda karakter, berbeda bahasa dan sebagainya. Pasti dalam perbedaan itu ada hal yang ya, nampak kekurangannya. Tapi bukan berarti dengan kekurangan akhirnya kita atau orang yang merasa lebih itu melecehkan, ya, menyejek dan sebagainya. Ya, ini yang nggak dibolehkan. Tapi kalau misalkan ada sesuatu itu, maka harus kita pahami untuk bisa mengedepankan kebaikan ya, atau kalau terjadi pertikaian didamaikan. Nah, ini yang dipahami atau yang bisa kita lihat. Yang kedua juga memang ada ya pertikaian yang dibolehkan walaupun dengan berbisik-bisik ya. Ada juga dengan sulhu itu ya. Nah, dalam surat An-Nisa juga disebutkan ya. Di mana dikatakan la khairu fi katsirin min najwahu illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas.
nggak ada baik-baiknya gitu kan dalam kesempatan orang melakukan najwa. Ya. Apa itu najwa? Berbisik-bisik. Ini kita sedang berkumpul. Ya. Kalau nanti berkumpul dalam offline misalkan, nggak boleh kita, misalkan ada orang berempat, yang bertiga kumpul dia melakukan kalimat-kalimat yang tidak diketahui oleh yang keempat. Nggak boleh berbisik-bisik seperti itu. Ya. Itu nanti menyakiti orang yang keempat tadi. Ya. Bertiga nggak boleh, dua orang berbisik-bisik, sementara yang ketiga tidak diajak. Nggak boleh. La khairu fi katsirin min najwahum illa, kecuali ya man amara bisadaqatin, kecuali untuk mengajak atau untuk ya melakukan hal-hal yang baik, orang mengajak pada kebaikan, au ma'rufin, atau hal-hal yang diketahui, au islahin bainan nas, atau untuk ya mendamaikan di antara manusia. Ya. Jadi najwa yang baik adalah bagaimana melakukan asulhu, ya, melakukan ya atau mengajak atau berusaha untuk mendamaikan. Karena kalau dibuka mungkin ketahuan itu kan. Ya, seperti dalam hal ketika terjadi pertikaian, ya lalu disampaikan pada orang yang pertama bahwa ya dia dirindukan atau dikangenin oleh orang yang ketiga, ya padahal orang ketiga tidak mengatakan begitu, ya lalu yang ini menyampaikan lagi dengan orang ketiga bahwa orang pertama tadi ya ingin bertemu dengan dia, gitu kan, atau mengucapkan salam, gitu kan. Nah, ini adalah bagian daripada yang dibolehkan berbisik-bisik seperti itu. Nah, yang ketiga juga ya di dalam surat Al-Anfal juga disebutkan kalau terjadi ya pertikaian kecil, ya kan, kalau di dalam surat Al-Anfal itu ketika perang Badar selesai kan bertikai, itu kan, siapa yang berhak untuk mendapatkan harta rampasan. Maka akhirnya mereka bertanya, yas'alunaka anil anfal. Dan disebutkan dalam asbabun nuzul itu, ya dulu kami sebelum ya perang ya, atau belum melihat harta begitu banyak, kami biasa-biasa saja atau kami baik-baik saja dengan sahabat yang lain. Ya. Rupanya ketika Allah berikan anugerah begitu besar rampasan, ada kisi-kisi, ya, pertikaian-pertikaian kecil, ya. Ya, maka dikatakan oleh Allah, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul wattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Ya. Wa aslihu zata bainikum. Ya. Bahwa ya Al-Anfal itu milik Allah dan Rasul, maka bertakwalah kan kepada Allah dan salinglah berbuat baik, salinglah mendamaikan antara hubungan kalian. Ya, kita tentunya pengen ya zatul bayin kita, hubungan kita di antara sama baik dan selalu baik. Ya. Tapi sekali lagi memang yang namanya komunikasi, interaksi, ya kadang ada yang salah paham, kurang dipahami, atau ya hal-hal yang memang kurang berkenan diterima oleh orang yang diajak berbicara. Nah, ini bukan berarti kita boleh melakukannya, tapi untuk menghindari itu lebih baik, ya. Atau untuk bagaimana caranya tidak terjadi hal-hal tersebut. Tapi kalau terjadi, kalau dalam ungkapan Imam Ali, kalau nggak salah dikatakan, kadrul jama'ati khairun minal fardis sholih. Ya, bahwa adanya kekeruhan di dalam interaksi berjamaah, ya, interaksi sosial itu masih lebih baik daripada orang yang merasa suci dengan hidup sendirian. Memang kita berusaha yang ingin suci, ya, tapi akhirnya nggak bergaul, ya. Ya udahlah saya di rumah aja, ya. Saya sholat jamaah di rumah aja, ya. Atau sholat sendirian nggak usah berjamaah, ya. Atau nggak mau bergaul dengan jamaah, nggak mau bergaul dengan masyarakat, takut, ya. Kalau saya menyakiti atau saya disakiti, saya nggak siap, kan? Akhirnya dia merasa suci sendiri, bersih. Ini membersihkan diri tanpa bergaul. Ini katanya nggak bagus begini. Ya. Lebih baik bergaul, berinteraksi. Ya, kalau ketemu sabar, maka itu yang lebih baik. Kadrul jamaah, ya, taruhnya dalam berinteraksi, ya khairun wa afdol, kan, masih lebih baik dan lebih utama daripada hidup orang yang sendirian, ya, untuk menjaga kebersihan dirinya, ya, kesucian diri. Ya kadang memang kita membutuhkan sendirian. Betul, ya, kita membutuhkan diri sendiri untuk introspeksi, untuk kontemplasi, apalagi di awal tahun ini kita melakukan introspeksi diri, betul, ya. Nah, ini hubungan kita dengan Allah, kita harus sendirian, ya, atau kita jaga ini, ya. Apalagi dengan amal-amal yang sunnah, ya, nawafil, ya. Kita boleh sendirian, tidak perlu orang tahu, betul, ya.
Tapi kalau dalam hubungan yang lain, ya, kita harus memang bertemu dengan orang, maka harus dilakukan. Nah, kalau tidak dilakukan, maka dia melakukan hal yang tidak diinginkan, ya, tidak terpuji lah gitu kan. Nah, yang ketiga juga kalau kelompok besar ada juga, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, ya, disebutkan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu wa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok, ya, kaum beriman, ya, terjadi pertikaian, ya, maka cobalah kedepankan aslihu, ya, cara untuk mendamaikan kedua kelompok tersebut, ya, dengan cari celah bagaimana caranya agar kedua kelompok bisa berdamai, ya. Bahkan kalau misalkan sudah dilakukan secara maksimal, masih ada yang menyimpang, masih ada yang ingin, ya, melakukan pertikaian lebih lagi dari itu, disebut dengan bugot, itu kan, fa in bagot ihdahuma faqatilul lati tabagi hatta tafiya ila amrillah. Kalau ada yang membangkang, sudah dilakukan, disampaikan dengan cara maksimal untuk berdamai, tapi masih saja melanggar, maka dibolehkan untuk memberikan efek jerak pada dia, diberikan hukuman, ya. Kalau bahasanya itu dengan kasar pakotilu, ya, dengan tegas, itu bukan kasar, dengan tegas pakotilu, ya, perangi dia, ya. Walaupun mungkin bisa dibahasakan dengan bahasa yang sikap yang tegas, itu kan, ya, tegaskan dia bahwa yang melanggar itu harus diberikan hukuman yang membuat mereka jerak, ya, hatta tafiya ila imrit, sampai mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Kalau mereka mau kembali kepada Islam, maka kembali lakukan perdamaian dengan cara adil, karena Allah suka dengan orang-orang yang berbuat adil. Nah, jemaah sekalian dari mata Allah, ya, inilah sulhu, ya. Sulhu yang memang memberikan kepada kita makna yang baik, ya, untuk kita jaga, untuk kita bisa gunakan di dalam, ya, kehidupan kita yang pasti kita membutuhkan interaksi, ya. Interaksi cara, ya, keluarga dengan istri, dengan anak, ya, dengan keluarga besar, ya, atau juga dengan masyarakat di tingkat RT, tingkat RW, atau di tingkat jamaah, ya, di masjid, ya. Ini pasti kita butuhkan. Nah, kalau kita perhatikan juga, ya, kalimat sulh ini bahasa yang memang kita gunakan dengan dua makna. Pertama adalah damai, yang tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, kebaikan, berbuat baik. Sering kita, ya, sampaikan kepada anak yang baru lahir, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, ya. Atau kita doakan orang-orang yang minta doa kepada kita, mudah-mudahan anak ini kelak menjadi orang soleh, umum itu kan, soleh, ya. Ya. Ini, ya, tentunya adalah keinginan kita untuk menjadi anak yang diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan. Bahkan juga, ya, orang-orang yang soleh, kalau misalkan dia sudah menjadi karakter, gitu kan, disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi, ya. Ya, para nabi dan juga syuhada dan solehin, ya. Dalam surat apa? Surat An-Nisa, ya, kan disebutkan juga di situ kan. Bahkan ini menjadi makna dari surat Al-Fatihah, ya. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus disebutkan an'amta 'alaihim itu dalam surat An-Nisa, ya. Ya, ini saya lagi cari ini ayatnya di mana. Itu kan disebutkan ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin, ya. Surat An-Nisa ayat 69. Itu kan di ayat bagian pertamanya Allah sebutkan man wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasul, maka mereka akan diberikan nikmat, yaitu bersama, akan dibersamai, ya, atau akan mendapatkan nikmat bisa berjumpa atau bisa dimasukkan ke dalam kelompok para nabi, siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang meninggal syahid, dan wassolihin. Jadi ini empat, ya, empat kelompok yang dimuliakan Allah, ya. Para nabi, ya, mungkin kita tidak berjumpa lagi dengan nabi, ya, atau tidak kita bisa sejarahkan diri dengan nabi, ya, karena sosok mereka lah yang
sangat utama ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau as-siddiqin, ya mungkin ada berat juga kita berbuat jujur, tapi ya tetap kita punya usaha untuk siddiq ya. Jadi orang yang jujur sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar ya. Ya sebenarnya karakter siddiq itu bukanlah sekedar jujur ya, tapi bagaimana tanpa ya, tanpa ada pengecualian dalam membenarkan ya. Membenarkan apa yang sampai kepadanya. Makanya julukan mulia Abu Bakar ada as-siddiq ya. Karena beliau tanpa tedeng aling-aling dalam mengimani Rasul ya. Apapun yang keluar dari Nabi pasti diimani oleh Abu Bakar ya. Itulah yang akhirnya beliau mendapat label as-siddiq. Wa syuhada ya, ya kesempatan kita menjadi syahid tentunya belum ada ya, kecuali ya kalau dalam kesempatan ini kita menuntut ilmu ya, di bagian daripada juga syuhada sebenarnya untuk bisa meraih, tapi kan syuhada yang seringkali kita pahami dengan berjuang ya, di jalan Allah ketika terjadi perang. Nah, yang terakhir adalah wasolihin ya, dari kata solaha ya, artinya orang-orang yang memiliki karakter yang menjadi ya pribadi yang soleh ya, yaitu ya bisa diartikan dengan dimaknakan dari dua tadi, kita punya atau pribadi yang selalu berbuat baik ya, menjaga kebaikannya, atau juga asulhu ya, yaitu dengan mampu mendamaikan ketika terjadi pertikaian, atau ketika dia sedang berinteraksi ya, dia berusaha untuk selalu mengajak orang dalam kedamaian, ketentraman. Ini adalah makna daripada sulhu itu ya. Bahkan ya, sejalan dengan itu disebutkan di dalam makna yang lain dari sulhu itu inha'u al-khusumah ya, mengakhiri pertikaian ya. Atau inha'u halatul harbi, mengakhiri ya kondisi perang ya. Wasulhu juga disebut dengan asilmu ya. Islam ya asal usulnya katanya adalah juga salah satunya adalah asilmu, damai ya. Islam yang mengajarkan kedamaian ya. Jamaah sekalian ya rahimakumullah ya. Inilah yang memang bisa kita pahami terkait dengan kalimat wasulhu khairun ya. Lalu bagaimana di dalam kaitannya dengan kegiatan kita, aktivitas kita ya, apa yang bisa kita lakukan ya untuk bisa menjadi asulhu, orang yang berpribadi pertama berbuat baik dan juga berusaha untuk mengajak ya orang lain berdamai atau melakukan kedamaian ya tanpa terjadi pertikaian-pertikaian ya. Yang pertama memang harus kita pahami bahwa terpuji orang yang senantiasa berbuat asulhu ya, berbuat baik ya. Orang yang suka ya atau senantiasa ya mengedepankan asulhu itulah yang baik ya. Bagaimana yang tadi dalam surat An-Nisa di ayat 69 Allah sejajarkan dengan 3 kelompok lain gitu kan. Kan tidak sembarangan ya Allah menulis ya, pasti ada hikmahnya dalam kalimat ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin kan. Sudah pasti ada kedudukan yang utama yang Allah berikan kepada 4 kelompok ini ya. Nah, ini jadi kita bisa memahami sulhu itu adalah kedudukannya sangat tinggi sekali, ya, sangat terpuji sekali. Nah, yang kedua juga bahwa kita harus memahami hidup kita tidak akan ya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Tapi harus kita pahami bersama dalam hidup ini pasti terjadi perbedaan-perbedaan. Ya. Orang yang kembar saja, lahir kembar saja pasti ada perbedaan antara keduanya. Apalagi yang kita memiliki perbedaan ya baik asal usul kita ya, ada yang dari daerah-daerah yang berbeda ya kan, ada yang dari Jakarta, dari Jawa, dari Medan, dari Sulawesi, ada dari Ian sebagainya ya. Itu perbedaan ya, sudah pasti ada perbedaan karakter, perbedaan sifat ya, perbedaan akhlak dan lain-lain ya. Nah, jadi tentunya harus kita pahami di sini bahwa ya dengan mengedepankan sulhu itulah yang akhirnya bisa ya menjadi sebab kita diberikan pujian oleh Allah. Nabi SAW memuji ya, atau bahkan mengatakan ya kepada cucunya Hasan itu kan, bahwa di antara kedua cucu saya ini akan menjadi orang yang bisa mendamaikan. Ya.
sebagai apa namanya cucu yang didambakan oleh Nabi. Akhirnya terjadi kan setelah ya bapaknya Husain atau Hasan meninggal, Imam Ali, dan Hasan diangkat menjadi khalifah menggantikan bapaknya, tapi Muawiyah masih juga memangku jabatan khilafah. Nah, Hasan ya karena ingin menyatukan dua kelompok pengikut Hasan dengan pengikut Muawiyah, akhirnya Hasan ya legowo ya memberikan khilafahnya atau jabatannya kepada Muawiyah. Yang penting umat Islam damai. Itulah yang memang dilakukan oleh seorang pemimpin yang saat itu mendebatkan kedamaian. Ketimbang dia menjaga kepemimpinannya tapi terjadi pertikaian di antara dua kelompok, ya, maka beliau lebih mengedepankan kedamaian itu. Itulah yang memang menjadi pujian Nabi SAW terhadap cucunya tadi. Kalau sekarang kan mungkin orang masa bodoh ya, yang penting saya bisa memimpin warga saya ikuti kehendak mereka. Padahal di sana ada pemimpin lain, terjadi ya hal-hal yang tidak berkenan, ya terjadi pertikaian, maka terjadi dua kubu kan. Nah, ini yang nggak dibenarkan. Seharusnya ya udah. Ataupun kalau terjadi pemilihan ya udah, ketika pemilihan ya sudah selesai. Masing-masing ya, yang memimpin atau yang terpilih merangkul yang sebelumnya menjadi rival, ya, baik orang yang rival itu atau pengikutnya, tidak lagi ada dikotomi ya. Ya, atau tadi disebutkan sulit untuk memisahkan itu kan. Sebenarnya enggak ya, tapi bagaimana usaha yang harus dilakukan dengan kerja keras. Nah, itu yang kedua, jadi kita harus memahami bahwa dalam interaksi kita pasti ada terjadi perbedaan-perbedaan ya. Dan yang ketiga bahwa ya bahwa dengan asuh itu pasti ya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran ya. Orang yang berdamai, orang yang berbuat baik ya. Di dalam hadis Nabi kan disebutkan ya bahwa sedekah itu adalah ta'dilu bainas naini ya, di antara sedekah ya, yang bisa dikeluarkan oleh seseorang kan biasanya harta ya. Tapi sedekah tanpa harta pun bisa, yaitu bisa mendamaikan ketika terjadi pertikaian antara ya dua orang yang ya bertikai ya. Ya, maka di situ dia dijadikan sedekah ya. Bahwa di antara sedekah adalah ta'dilu bainas naini shadaqatun ya. Mendamaikan dua orang yang bertikai adalah sedekah. Ya. Nah, ya jamaah kalian ya, di dalam hadis lain ya diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, dari Abu Darda juga ya, dan juga disebutkan oleh sahabat lain bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bi afdoli min darajatis siyam was shalah. Bahkan wasodaqah. Ini tiga hal yang bisa dikalahkan ya, atau ya ada perbuatan yang sangat utama ketimbang sholat, ketimbang puasa, ketimbang sedekah. Ya, sahabat berkata, qalu bala ya Rasulullah. Ya, sangat ingin ya Rasul ya. Demikian ya Rasul ya, bahwa mereka ingin mendapatkan informasi dari Nabi yang lebih utama daripada sedekah, daripada puasa, daripada sholat. Qala Rasulullah SAW, islahu zatil bayyin. Ya. Bagaimana mendamaikan dua kelompok yang sedang bertikai, dua orang yang sedang bertikai. Ya. Islahu zatil bayyin. Ya, jadi ini mampu mengalahkan ini kan, ya, mampu bisa mengungguli ibadah yang kita lakukan selama ini seperti sholat. Ya. Kalau sholat itu kan pribadi, kita sholat maka kebaikan untuk diri sendiri. Ya kan ada kalau dalam bahasanya kan ada ibadah yang soleh, ada ibadah yang muslih kan. Ya, kalau soleh itu ya soleh untuk pribadi. Saya sholat tentunya pahalanya untuk saya sendiri. Bapak dan Ibu juga sholat, pahalanya untuk Bapak dan Ibu sekalian, itu jamaah sekalian, kan? Tapi ketika berinteraksi lalu ada kita berbuat baik atau bahkan ada pertikaian lalu akhirnya kita bisa mendamaikan, nah itulah yang disebut dengan muslih. Maka ada juga istilah soleh secara pribadi, ada soleh secara sosial. Ya, soleh secara pribadi artinya kita memiliki kebaikan ya, dengan Allah baik, ya. Maka ada juga soleh sosial ya. Nah tentunya dengan kita ya, berjamaah, ya, kita berinteraksi, kita berkomunikasi, kita bergaul, nah, itulah nanti kita bisa memberikan kebaikan kepada orang lain atau memberikan hal yang bisa bermanfaat, itu namanya soleh sosial. Ya.
atau disebut dengan muslih. Ya. Dan ini manfaatnya lebih baik ya daripada orang yang beribadah sholat, berpuasa dan bersedekah. Ya. Dan bahkan Rasulullah SAW juga mengecam, ya, mengecam orang yang merusak, ya, merusak hubungan orang di antara yang lain. Ya. Wa fasadu zatil bayyin al haliqah. Sedangkan kebalikannya merusak hubungan, merusak ya kedamaian atau membuat keonaran ya, sehingga terjadi pertikaian di antara dua kelompok atau banyak kelompok, itulah yang nanti akan al-haliqah, ya akan mencukur ya. Artinya membabat habis kebaikan yang dimiliki. Kenapa? Ya karena dia sudah merusak ya. Ya setan itu berusaha untuk merusak, makanya setan ya akan mendapatkan laknat ya. Dan juga ya orang yang hidupnya merusak ya, melakukan ya provokasi ya, memprovokasi orang lain sehingga terjadi ya permusuhan di antara dua orang yang sedang bersahabat atau kelompok ya, antara kelompok satu dan kelompok dua dan lain sebagainya, itu akan menghabiskan kebaikan-kebaikannya ya. Karena pertikaian yang terjadi itu gara-gara dia ya. Sehingga terjadi al-khusumah. Dan di dalam bagian lain juga di sini disebutkan ya tentang bagaimana orang yang berbuat baik hendaknya selalu menjaga ya dan menyadarkan diri ya bahwa dirinya sesungguhnya tidak bisa lepas dalam kehidupan sosial ya. Dalam ungkapan seorang ulama ya, Syamsul Haq Al-Azim Abadi, di dalam tulisannya disebutkan ya, mengomentari hadis yang tadi saya bacakan ya, bahwa hadis ini memotivasi targhib fi islahi zatil bayyin wa nabi al-ifsad fiha. Nabi memotivasi untuk selalu bersikap baik, mendamaikan ketika terjadi pertikaian dan menjauhi hal-hal yang merusak ya. Kenapa? Karena al-islah itu sababun lil i'tisam bihablillah wa adamit tafriq bainal muslimin. Karena usaha untuk mendamaikan itu bagian daripada i'tisam wa tasimu bihablillah, menjaga ya berpegang teguh dengan tali agama Allah dan mencegah terjadinya pertikaian, perpisahan. Sementara wa fasatu zatil bayyin ya zulmatun fiddin, ya, zulmatun fiddin, ya, merusak itu merupakan kezaliman dalam agama, ya. Faman ta'ato islahiha wa rafi fasadiha, ya, wa nala darajata fawqi ma yanaluhu siyam, ya, al-qaim al-mustaqil bihari soti nafsihi. Bahwa ketika orang berusaha untuk melakukan kebaikan, kedamaian, ya, dan berusaha untuk berbuat baik, dan baik secara pribadi masalah sosial, terutama sosialnya ya, di sini, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi, melebihi, mengungguli apa yang sudah didapat dari ibadah puasanya, ibadah sholatnya, dan ibadah sedekahnya, ya, yang mana dia sibuk dengan urusan pribadi. Wallahu alam. Ya, sementara juga ya dalam bagian lain di sini bisa kita pahami bahwa daman nasul itu ada beberapa macam ya. Pertama ya terkait dengan dia berusaha untuk melakukan perbaikan terhadap diri sendiri, ya, artinya islah atau asulhu binafsihi, bagaimana menjadi orang yang baik, ya, secara pribadi, ya, ya, tentunya dengan ibadah dan melaksanakan kewajiban. Lalu yang kedua, islahu ma'al ghair, ya, berbuat baik atau juga berusaha untuk ya, senantiasa ya, menjaga kerukunan, ya, kedamaian, ya, kedamaian, ya di antara sesama ya. Dan ini kan tentunya membutuhkan ya kekuatan ya atau juga membutuhkan istilahnya tawadhu lah itu kan ya, tidak mengedepankan egois ya, mengedepankan pribadi yang memang mungkin ya kalau selalu mengedepankan pribadi maka akan tidak bisa bertemu antara kedua yang ingin ya, berinteraksi ya. Nah, yang ketiga juga tentunya yang terakhir adalah asulhu ya di dalam kehidupan berjamaah ya. Bagaimana yang tadi sudah saya sampaikan ungkapan Imam Ali, kadrul jamaah khairun wa afdal min as-solihi al-munfaridi ya. Bahwa
kalaupun berjamaah ada kekeruhan, masih lebih baik daripada ya, hidup sendirian, ya, ingin merasa bersih sendiri tapi tidak mau bergaul, ya, takut, ya. Nah, yang sangat penting adalah untuk bisa menjaga kedamaian atau juga untuk bisa bersikap sulhu ini sabar, ya. Sabar, ya. Bersabar, ya, karena sabar itu yu'inu ala kulli amalin, ya, sabar itu mampu membantu, ya, terhadap segala urusan. Artinya ya, ya namanya komunikasi, interaksi atau hal-hal yang kurang berkenan pasti terjadi di dalam interaksi. Tapi kalau disabar-sabarkan atau dikuatkan kesabaran, maka itulah yang akan dia mendapatkan cara untuk selalu bisa menjaga hubungan yang baik. Ini mungkin yang bisa kita pahami dengan kalimat wasulhu khair, ya. Mudah-mudahan ya kita semua bisa menjaga atau juga bisa menguatkan diri kita untuk selalu bersikap baik, berbuat baik, dan juga untuk mempertahankan kehidupan yang damai, ya, yang tentram, yang sejahtera. Kalau damai kan orang beribadah enak, ya, nyaman, gitu. Sehingga dengan kedamaian yang dilakukan ya oleh dirinya, lalu masyarakat bisa tentram, mereka beribadah, maka pahala dia juga bisa didapat dari orang yang tentram hidupnya, ya, nyaman hidupnya, ya, aman dalam beribadah. Ya. Tapi kalau sampai akhirnya gara-gara seseorang dia memprovokasi banyak bertikai, hidupnya tidak nyaman, tidak tenang, tidak tentram, ibadah pun tidak tentram, maka tidak salah kalau Nabi mengatakan wa fasadu zatil bayyin halikok, ya. Merusak hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, akan memutus atau mencukur, ya, atau menghabiskan, melumatkan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. Pola bisawab itu saja. Lebih kurang mohon maaf, ya, saya kembalikan ke MC. Alhamdulillah, Masya Allah, kajian yang sudah disampaikan oleh Ustadz Syarifudin Mustafa. Alhamdulillah, sekarang kita buka sesi tanya jawab maupun sesi tanggapan kepada jamaah. Kami persilakan, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Oh, saya deh. Ya, silakan Pak. Pak Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan yang utama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama dan yang utama tentu saja ucapan rasa syukur, ya, bahwa pada hari ini saya dengan teman-teman mendapat pencerahan sedemikian rupa tentang damai itu indah. Ya, kita mencoba berdamai sebetulnya tidak dengan orang lain, sebetulnya kita musuh kita itu adalah diri sendiri sebenarnya gitu. Kalau kita ego gitu, ya, merasa benar sendiri, itu kalau merasa sendiri diutamakan itu udah harus dikurangi, itu bukan dikurangi lagi, dicegah gitu, supaya itu ya musuh kita itu ya nafsu kita itu sendiri itu. Nah, kalau kita bisa mengerem gitu, ya, mengutamakan kepentingan orang lain, kepentingan lingkungan, RT, RW, kelurahan, kecamatan, bupati, provinsi se-Indonesia, ya, NKRI. Nah, kita mencapai kedamaian itu secara totalitas. Gitu. Nabi mengajarkan kan kalau kamu ingin damai, ingin sejahtera, berikan salam katanya kepada semua orang. Salam seperti apa ya? Itu yang biasa kita sampaikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 3 hal, ya. Mencapai kedamaian itu adalah salam yang kita bersilaturahmi dengan semua insan gitu, ya. Hablum minan nas. Kemudian yang keduanya itu adalah kita mendapat warahmatullahi. Jadi kalau kita sudah melaksanakan damai dengan sesama kita akan dapatkan rahmat.
Rahmat seperti apa? Ya, rahmat yang antara lain yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu dari 100 rahmat itu diturunkan ke muka bumi ini satu saja, satu bagiannya 1% aja itu ya. Kita dengan rahmat tersebut kita bisa saling mencintai gitu ya. Layu minun, belum beriman seseorang kalau tetangganya atau kiri kanan kita itu masih merasa resah atas kehadiran kita gitu. Jadi kita mesti muhasabah atau introspeksi begitu ya. Pak Kiai, mohon maaf saya tidak bertanya, tapi apresiasi saya terhadap kajian kita pada hari ini karena kajiannya sudah cukup gamblang gitu, luas, lebar, bersih, gitu, artinya jernih gitu. Saya mencoba menghayati gitu. Apa yang harus dilakukan oleh kami ini gitu. Sama kalian yang salam tadi itu rahmat itu. Kemudian nanti kalau kita sudah melaksanakan rahmat, kasih sayang kepada ya keluarga ya yang paling dekat, ya, anak cucu, istri gitu ya. Isuan lah kalau saya. Dan insya Allah rezeki itu ar-razak gitu ya, barokah itu kita dengan kedamaian itu tadi kan Pak Kiai sudah mengatakan bahwa dengan kedamaian itu kita berusaha menjadi lebih tentram, ada kerjasama yang baik, yang kita tidak memandang lagi dari perbedaan suku, perbedaan agama gitu, tapi kita damai gitu ya, kita tidak mengganggu agama orang lain gitu ya, biar aja mereka. Jadi itu lakum dinukum waliyadin ya Pak Kiai ya? Ya betul. Gitu, kita menghargai mereka supaya kita tuh jangan ini kalau orang lain berbeda dengan kita, mereka pahamnya udah berbeda, tapi kita jangan salah paham begitu. Paham bisa berbeda-beda bangsa, tapi kita jangan salah paham. Karena apa? Karena memang perbedaan itu sudah ada gitu. Kita sendiri kalau saya merasa sebaik-baiknya orang. Seperti saya tuh kalau saya sebaik-baiknya gitu, GR gitu, tapi pasti ada salahnya gitu. Jadi penghayatan kita tidak boleh menyalahkan pertama kali orang lain itu gitu. Supaya kita mencapai kedamaian itu Pak Kiainya. Kita nyuwun sewu, saya mungkin kalau di los bicara nih nggak ada remnya nih, bisa 2 jam nih, tapi saya cukupkan sekian dulu. Ini curhat dari orang tua ya. Saya kan udah sepuh, tapi masih jiwanya masih 37 gitu. 37 karena kata orang Arab saya itu 37, kalau kata orang Indonesia 73. Tapi melihat Kiai saya merasa ikut muda gitu. Sehat terus Pak Dadang. Ikut muda saya ini di dalam volume ini itu ya. Itu syukur alhamdulillahnya Pak Kiainya. Allahumma fiq wa mitaurik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Paswanda ingin bertanya, Pak Paswanda. Terima kasih Pak Yeski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya hanya ingin pencerahan aja, bukan mau bertanya, bukan mau mengomentari. Namun tadi sebetulnya sudah ada sebagian yang disampaikan oleh Pak Dadang mengenai keragaman di antara masyarakat kita. Nah, berkaitan dengan itu, karena kita itu ada di dalam lingkungan yang beragam ya. Kalau beragam dalam Islamnya sih mungkin masih mending Pak ya. Tapi kalau beragam dengan di luar Islam, itu tadi kalau saya perhatikan apa yang diceramahkan oleh Pak Ustadz, lebih cenderung kepada bahwa keragamannya itu masih satu agama gitu Pak ya. Nah ini yang mau saya ingin pencerahan itu, bagaimana kalau kita menyikapi di dalam suatu masyarakat yang beragam agamanya itu, sehingga kita bisa bisa menyikapinya bagaimana gitu kan? Karena banyak juga orang yang menganggap bahwa Islam itu keras segala macam gitu kan.
Nah, bagaimana kita menjaga keharmonisan dengan yang di luar Islam lah gitu kan ya, sehingga kita tidak dicap oleh mereka itu bahwa kita itu orang kelompok yang ekstremis, kelompok yang radikal dan lain sebagainya gitu kan. Nah ini bagaimana kita menunjukkan kepada mereka bahwa kita itu tadi seperti tadi dikatakan oleh Pak Ustadz bahwa kita itu senang kedamaian lah gitu kan, bukan tukang berantem gitu kan. Nah, ini karena ini banyak yang perhatikan agak sulit juga di kita itu kalau kita terlalu baik kepada orang yang di luar kita, itu teman-teman kita sendiri menganggap bahwa wah itu apa sih namanya munafik lah gitu dan lain sebagainya. Barangkali itu aja barangkali Pak Ustadz, saya mohon pencerahan bagaimana kita harus bertindak terhadap apa sih namanya itu stigma-stigma semacam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya mungkin saya coba ini ya menjawab atau juga mengomentari apa yang disampaikan tadi dengan oleh Pak Dadang juga Pak Suwanda. Ya memang kalau dari kita baca sirah ya sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan di saat beliau sampai ke Madinah itu kan majemuk ya masyarakat Madinah saat itu masih ada yang masih musyrik, ada juga orang Yahudi ya dan agama-agama lain. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya berusaha untuk merumpunkan ya rukun dalam kehidupan. Ya, mungkin juga pernah saya sampaikan ya bahwa kerukunan itu kan ada kerukunan antar umat beragama, ada umat beragama ya kan. Kalau umat beragama kita internal, kita rukun ya. Ya kalau ada perbedaan mazhab, perbedaan pemahaman, perbedaan ormas, silakan saja. Tapi kita tetap rukun dalam beragama ya. Selama tidak keluar dari akidah syariah ya, maka damai. Tapi ada juga kerukunan umat beragama ya. Ya ini juga yang dilakukan oleh Nabi. Bagaimana satu sama dirangkul. Ayo kita hidup bersama di dalam kota ini kan. Tidak ada lagi saling melecehkan, saling menjelek-jelekan. Silakan kalian beragama, tunaikan ya keyakinan masing-masing gitu kan. Ya nggak ada Nabi melarang Yahudi ya harus masuk Islam, musyrik harus masuk Islam. Kalau nggak diperangi nggak ada begitu. Nggak ada sejarah begitu. Diajak damai ya. Bahkan ketika akhirnya Nabi dilarang untuk umroh ya, ketika ya mereka mengajak damai, ayo gitu kan, Sulhul Hudaybiyah itu kan. Ayo damai, berapa lama? 10 tahun, ayo. Ya, tapi terus mengedepankan salah itu. Ya, jadi kesempatan itu tidak diingkari oleh Nabi, tidak dijauhi oleh Nabi. Ayo damai, karena Nabi nggak mau perang. Ya. Sahabat-sahabat umat Islam nggak mau perang. Ya. Justru mereka yang memerangi, Nabi sendiri bukan perang, berarti menjaga, mempertahankan diri. Ya. Itu. Nah, kita juga demikian. Bagaimana caranya kita menjaga? Kita kan diakui ada berapa ya agama. Ya. 6 ya yang diakui oleh negara kita. Itu yang dijaga ini. Nah kalau ada yang lain bagaimana? Nggak boleh seharusnya pemerintah yang turun tangan. Ya misalkan Syiah itu kan. Ini nggak ada di dalam Islam gitu kan. Ini berarti menambah agama itu. Atau yang lain itu kan seharusnya ya berperan tuh pemerintah berperan ya untuk tidak lagi ada tambahan dari yang 6 diakui, gitu kan? Ini yang dijaga, kita menjaga. Kalau terjadi yang lain harus ada sikap tegas, ya sikap tegas untuk tidak membuat agama baru, ya atau kalau mau buat cari apakah bisa dipahami atau bisa diakui oleh pemerintah atau tidak, gitu kan? Kalau belum ini, ya kita pun punya ketegasan, ya sampai nanti membuat agama yang baru berbeda dengan keyakinan atau juga dengan yang lain. Nah, kita pun dilarang kalau ada agama yang memang diakui untuk mencela peribadatan mereka. Ya. Dalam surat Al-An'am ya, kalau nggak salah disebutkan, atau surat lain kalau ada yang tahu ya bisa diperbaiki. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Ya. Janganlah kalian mencela orang yang beribadah kepada selain Allah. Ya. Jangan. Kita dilarang gitu. Ya. Dilarang kita untuk melecehkan. Oh, ya agama itu tuh begini cara sholatnya nggak boleh, jangan. Bahkan tempat ibadah pun tidak boleh kita hinakan, ya jangan. Ya. Karena kalau mereka kita lecehkan, mereka akan melawan lagi kan. Paya subullah aduan bibari ilmin ya. Jawabannya kan gitu. Maka mereka akan melakukan pembalasan yang lebih sadis lagi. Ya. Nah kalau mereka
itu kita yang salah karena kita yang memulai duluan. Tapi kalau mereka mulai duluan bagaimana? Ya kita sikap pertama cobalah cari cara untuk agar mereka tidak melakukan lagi. Ya. Kalau tetap ya kalau nanti ya ambil surat ya Al-Hujurat tadi Pak Imbagot, kalau mereka tetap kekeh dengan ya pelecehan atau itu perusakan, ya kita sikap tegas ya, tegas kita perlihatkan ya, walaupun nanti ada stigma kayak tadi sebutkan radikal, ekstrim dan sebagainya, itu kan stigma yang memang sejak Islam dikuasai oleh mereka atau kita lemah itu kan, akhirnya mereka membuat ya slogan-slogan ya terhadap Islam begitu kan, ya padahal Islam tidak demikian ya. Kalau di bahasa sejarah kan banyak gitu kan, orang-orang yang mengungkap itu kan, coba ya terjadi pembunuhan peperangan yang massal terbunuh siapnya melakukan, nggak ada Islam ya. Itu kan nggak diungkap itu kan ya, artinya memang Islam senantiasa menjaga kedamaian. Wallahualam, mungkin itu ya dari tanggapan saya. Terima kasih Pak Ustadz. Insyaallah. Apa ada lagi dari jamaah yang ingin bertanya atau menanggapi? Ya, Pak Agustin sepertinya udah senyum-senyum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, jazakallah khair Pak Ustadz, kemudian pembawa acara atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, senang dapat pencerahan dari Al-Mukarram, Pak Ustadz. Kemudian tadi Bapak Dadang, Pak Wanda sudah menyampaikan. Saya sudah tulis di chat, takut kebagian ini ya Pak. Nggak kebagian nanya, tapi alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh MC. Berkenaan dengan damai itu di chat barangkali silahkan di ini. Tapi intinya bahwa damai itu Islam, Islam itu damai atau perdamaian itu. Dan saya men-cite dua surah. Yang pertama dari ini surah tadi dari ini An-Nisa, surat An-Nisa ya. Dan 128, kemudian kita juga tidak mau perang. Itu surat Al-Baqarah ayat 208 kalau tidak salah. Ini tidak agak sedikit ini menyimpang sedikit ya. Di surat An-Nisa ayat 128 itu Pak Ustadz, di sana dijelaskan, tapi yang saya ingin pencerahan, pada dasarnya ada tabiat manusia itu kikir ya. Di sana ada ininya itu yang pertama. Jadi yang kedua, ternyata moto slogan damai yang kita miliki itu sesuai dengan An-Nisa ayat 128 itu sudah diambil alih, disosialisasikan oleh kaum Nasrani, Pak. Jadi kalau dalam hari raya pengucapan selamat hari raya keagamaan mereka itu langsung di belakangnya itu damai di bumi, damai di hati. Nah, itu sebenarnya itu mohon maaf ya. Itu apakah memang ada dalam Injil? Saya belum baca gitu. Itu kan semata-mata dari Quran gitu, Pak. Itu barangkali. Dan yang ketiga, Pak, saya punya sedikit pengalaman 33 sampai 31 tahun yang lalu pernah di negeri Paman Sam. Ini ternyata metode dakwah di Amerika itu yang sekarang terus dijalankan oleh Ustadz Dr. Samsi Ali itu, kata kuncinya itu peace, damai. Itulah sebabnya sekarang alhamdulillah orang-orang Amerika itu lebih banyak yang jadi mu'alaf, Pak, dibanding sebelumnya, karena damai itulah kuncinya. Jadi bisa menepis bahwa Islam itu Islam itu kumuh, jahat, dan seterusnya itu barangkali sebagai catatan. Dan sekali lagi jazakumullah khair atas pencerahannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya memang ada slogan seperti itu ya yang mereka buat, ya silakan aja, setiap orang ya setiap agama silakan membuat slogan-slogan, tapi realisasikannya gitu bagaimana, dan praktiknya bagaimana kan gitu.
Jadi tidak hanya slogan, ya kita punya slogan dan kita memang banyak dipraktikkan, ya, kita amalkan. Dan setiap orang silakan, supaya pribadi, misalkan saya kalau orang berbuat baik, dia silakan praktekkan. Gitu. Dan juga ya, agama kita atau agama mereka silakan, juga agama lain silakan. Ya damai di bumi, damai di hati, silakan, bagus gitu kan. Itulah yang kita inginkan, masing-masing damai, ya, masing tentram, gitu kan. Tapi bukan hanya sekedar slogan, tapi bagaimana apakah pengikutnya diajak juga untuk damai, bertemu dengan kelompok lain atau dengan agama lain juga damai, tentram, jaga, ya, silakan aja. Dan memang juga ada kan di dalam surat Al-Maidah ayat 82 itu kan disebutkan kata jidana asyaddana syada wa ladina amanul ladina ya ladina amanul yahuda wa ladina asyraku. Tapi wala tajidana aqrabu mawaddatan lil ladina ya amanu aladina qalu inna nasara. Ya, memang di antara yang pengen damai itu selalu atau menjaga kerukunan dan kasih sayang itu adalah orang-orang Nasrani, ya. Dan memang ya, slogan mereka begitu, kasih sayang, damai, tentram, kan? Alhamdulillah. Dan kita tentunya mengapresiasi. Silakan punya agama, lalu berikan slogan-slogan yang terbaik. Apakah disebutkan di Injil dan itu Allah alam, itu urusan mereka. Yang penting kalau mereka sudah buat slogan-slogan itu, berarti sudah mereka proklamirkan, ya, maka seharusnya memang bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Ya. Allah alam, ya, itu mungkin. Silakan. Insyaallah. Satu lagi yang di surat An-Nisa ayat Oh iya, ya Nisa itu ya. Tabiat ini apa? Kikir. Ya, tabiat manusia kikir itu ya. Dia kadang memang gitu ya. Jadi kikir itu kalau suha itu memang betul ya. Bedanya al-bukhul dengan kikir itu apa dengan asyuh itu, kalau kikir disebut dengan asyuh itu adalah bukan sekedar harta kikirnya, ya. Jadi kikir dari sisi yang lain, pelit perkataan, pelit sikap, ya. Sebenarnya dia bisa, tapi nggak mau, gitu kan, pelit banget itu kan, untuk ayo kita berdamai dengan istri, ayo berdamai dengan suami, ayo kita berdamai dengan anak keluarga, gitu kan. Tapi nggak mau, pelit begitu. Jadi sikapnya pelit, ya. Kalau al-bukhlu itu harta, ditahan itu harta, ya nggak mau memberikan kepada yang lain, ya. Kalau syuhu itu ya bukan sekedar pelit harta, tapi pelit sikap, ya, pelit perbuatan, pelit kata-kata, ya kayaknya sulit banget untuk berbuat itu, maka dikatakan oh dia telah khusus ya tabiat manusia itu bang seringkali pelit, ya, kikir, ya, walaupun gitu, yang tadi sebutkan di situ. Insyaallah. Ini ada lagi dari Pak Taufik mungkin. Jazakallah khair. Terima kasih. Atau Pak Suyatno. Atau Pak Didin, Bu Sabarwati, ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Saya bisa memberikan sedikit, Pak. Silakan, Bu. Saya begini. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tadi agak terlambat join, tapi tadi yang saya tangkap bahwa kita kan berbeda, bahwa Islam itu indah gitu ya. Saya hanya menceritakan sedikit tentang pengalaman saya di dalam mendidik. Terkadang kita ini sebagai orang dewasa lupa tanda kutip gitu ya, bahwa tiap-tiap kita tahu bahwa tiap-tiap kita ini berbeda, ya, dari cara pemikiran, suku, bangsa, ya, bahkan cara menuturkan, bahkan kita beberapa di sini sudah berbeda kita cara penyampaiannya. Kita baru sebatas tahu, ya, kalau istilah pendidikannya itu knowing gitu, baru tahu gitu. Lalu kalau udah tahu, kok tingkah lakunya tidak sesuai dengan pengetahuannya. Nah ini yang saya dapati banyak yang terjadi di masyarakat kita, dan tidak berarti bahwa mereka tidak bagus, tidak. Yang saya amati terutama untuk anak-anak, saya perhatikan mereka kalau diberikan masukan seperti Ustadz tadi gitu ya, tentu dengan bahasa anak-anak, insya Allah itu jadi lebih adem ya, sampai merasuk ke hati mereka, sehingga di dalam pelaksanaan itu akan lebih mudah
Jadi poinnya, apalah gunanya kita tahu kalau tidak dilaksanakan. Nah, pertanyaan saya nih, Ustadz, mungkin Pak Ustadz bisa menjawabnya dari sisi agama, karena saya kosong ya, enggak banyak tahu. Apa yang menyebabkan ya manusia itu sudah tahu gitu, banyak taunya gitu. Sebab saya melihat sendiri, Pak, orangnya rajin taklim, tapi Masya Allah, hal-hal tertentu saya melihat menghalangi dakwah. Saya tidak usah menyebutkan orangnya siapa sih, itu ini masyarakat gitu ya. Saya tidak mengatakan generalisasi, tidak. Saya mengatakan kalau istilah orang bule, istilah kita tuh oknum gitu ya. Kita pakai istilah gitu aja ya Pak Ustadz, mungkin ya. Yeah. Nah ini apa nih yang menyebabkan, maksud saya guru, jadi saya tidak mau saya memberikan ilmu, setelah itu anak-anak tidak melaksanakan. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Kuncinya di mana ya? Gitu. Makasih banyak. Ya, sedikit mungkin coba saya jawab ya, bahwa kalau dalam makna ya, ini kepada yang umum ya, kufur gitu kan. Kalau menurut Dr. Muhammad Zuhair itu kan kata kufur itu ada 4 sisi. Nah, di antara itu adalah kufur inad. Kufur inad itu artinya dia punya hati yang keras ya, hati yang membeku. Ya. Dia tahu kebenaran tapi beku hatinya, jadi tidak terbuka. Ya. Abu Jahal contohnya, Abu Lahab contohnya. Dia bukan berarti nggak tahu Nabi Muhammad karakternya. Tahu betul bagaimana Nabi Muhammad, dari kecil tahu ya kan, bahwa Abu Muhammad itu amin, orangnya jujur, tidak pernah berdusta, tidak pernah berkata bohong, tidak pernah ngelantur kata-katanya, selalu benar. Tapi pengetahuan dia malah menjadi penghambat dia, gitu kan? Bagaimana memusuhi Nabi Muhammad, itu namanya disebut dengan kufur inad. Ingkar tapi karena keras kepala, keras hatinya, keras jiwanya. Jadi hatinya tidak terbuka. Sehingga akhirnya dia tahu tapi untuk menjadi musuh. Kan? Dia tahu tapi bukan untuk akhirnya dia mau bekerja sama dalam kebaikan, tapi malah menjadi penghambat kebaikan. Auzubillah. Kan? Ada juga di antara kita demikian mungkin kan, oknum tadi sebutkan ya. Dia muslim tapi malah penghambat karena masih ada inadnya itu. Hatinya yang belum dibuka, hatinya beku, hatinya keras. Ya, jadi nggak bisa terbuka itu kan, itu namanya ya. Jadi sisi pengetahuan dia memang betul, makanya kan diri kita kan punya 3 komponen, ada akal, ada jiwa, ada raga ya. Nah ini harus sinkronin ketiganya itu kan, ya, bahwa akal itu menerima ilmu tapi diserap oleh hati, oleh jiwa kan. Kalau jiwanya tidak meresap, menyerap, ya akan susah untuk menjadi aplikasi ya, sehingga raganya tidak berbuat gitu kan. Nah, makanya harus disisipkan. Makanya kita harus coba selalu membaca kan doa Nabi SAW kan, di dalam hadisnya kan disebutkan Allahumma ya muqallibal qulub ya, Allahumma ya musarrifal qulub ya. Ya Allah yang membolak-balik hati, yang mengubah hati ya. Nah, kita minta kepada Allah sebagaimana Nabi SAW mengatakan, sabit qalbi ala dinik ya, sarrif ya qalbi ila ta'atik. Jadi kita mengharap agar Allah membukakan jiwa kita. Allah maftah lana ya rahmataka ya. Jadi memang pertama ya, kalau dalam bahasanya kan ada namanya kasbun dan minhatun ya. Kalau minhatun dari Allah berikan kita jiwa yang terbuka, tapi ada juga kasbun, usaha. Bagaimana hati bisa terbuka kalau jiwa ini tidak diusahakan untuk terbuka. Nah, kebanyakan memang orang yang oknum itu memang dia tidak mau membuka hatinya. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak mau membuka hatinya, ya sehingga demikian ya menjadi musuh terus. Ya. Walau mungkin itu ya. Berarti kalau jadi guru ya, sebelum belajar bagusnya baca doa itu terus ya Pak Ustadz ya. Betul, gitu. Ya. Harus begitu diiringi kan. Baca doa sama-sama sebelumnya selain doa mau belajar ya. Iya. Oke. Ya, makasih banyak Pak Ustadz. Maksudnya kan udah bisa diimplementasikan dalam keseharian. Jazakumullah khair. Oh iya, Ki. Alhamdulillah, apa ada lagi nih, masih ada waktu 5 menit. Apabila tidak ada lagi, bisa kita tutup. Ya, Pak Edi kayaknya. Ya, Pak Ustadz Edi mau menambahkan atau
atau tanggapan? Saya rasa cukup Ustaz, ya jelas. Paling ya tentu nanti aplikasinya itu sudah bagaimana yang diusulkan Ibu Dini itu bagus sekali. Jadi yang sampailah ajaran Islam ini seolah-olah dominasi Ustaz saja ya. Ya termasuk guru-guru lah, seperti Ibu Dini juga itu punya kewajiban untuk berdakwah ya, sesuai dengan kapasitasnya. Tentu di pendidikan, ya di situ memasukkan dakwah. Jadi tidak hanya sekedar nanti Bu Dini ya, menjelaskan tentang pendidikannya yang bagus. Ya. Jadi, kalau bisa ya tentu diramu lah dengan ajaran-ajaran kita itu bisa Syarifuddin itu bagus sekali. Ya paling tidak mulai dari doa ya mungkin juga nanti dalam pembentukan karakternya ini khusus pendidikan aja ya saya fokuskan. Mungkin nanti bidang-bidang lain juga memang banyak. Artinya begitu. Jadi ini yang kita kehendaki sebenarnya pendidikan itu berbasis keislaman itu di situ. Jadi nanti yang dakwah itu bukan hanya ustaz-ustaz, yang dakwah itu semua berdakwah, termasuk guru-guru berdakwah juga. Itu sesuai dengan kapasitas, ya. Kemudian lingkungannya, kemudian juga metodologinya, mungkin juga keluasan dalam penguasaan ilmu pengetahuannya itu yang mungkin yang saya usulkan nih mungkin juga kepada semuanya, nggak ke ini tidak hanya para profesional itu tidak menguasai bidang yang masing-masing, tapi juga selain menguasai bidangnya masing-masing, tapi ditambahkan bidang-bidang ya, keagamaannya itu yang kita maksud adalah bidang-bidang dakwah. Nah, banyak sekali sebenarnya hubungannya di pendidikan, belum itu baru satu pendidikan, belum nanti di pekerjaan yang terjadi kantor. Ini saya rasa lagi semestinya kalau menguasai tentang ajaran-ajaran Islam itu tidak mungkin lagi akan berubah satu cara. Apalagi nanti kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, pemimpin itu mengetahui dan mau melaksanakan, mungkin juga tidak akan terjadi lah satu hal yang tidak inginkan. Nah ini kalau menurut saya selalu kalau membawakan ataupun ya berbicara mengusahakan, marilah kita bersama-sama kita. Moto kita itu jangan sampai dakwah ini ya, merupakan ya, dominasi para ustadz saja. Betul, ustadz itu dijadikan sebagai sumber, ya, karena itu keahliannya di situ di bidang-bidang keagamaan, keislaman yang secara dalam. Tapi dalam aplikasi kehidupan di dunia sehari-hari tidak hanya tugas ustadz. Nah, ini yang ingin kita untuk cari-cari. Serta itu Ustadz yang kita berikan tambahan, mudah-mudahan semuanya menjadi dai-dai semuanya. Amin. Terima kasih. Silakan lanjutkan. Alhamdulillah, Masya Allah tadi tambahan terakhirnya dari Ustadz Edi. Memang benar gitu, kalau misalnya hanya para dai saja yang para dai seperti Ustadz-Ustadz saja yang berdakwah gitu kan mungkin masih kurang, mungkin ada di bagian perkantorannya, di bagian sisi yang lain-lain yang belum tercover oleh para ustadz-ustadz kita. Mungkin itu juga yang semoga nanti dai-dai kita di seluruh bagian, di seluruh lapisan yang bisa mengcover menutupi dakwah-dakwah itu. Jadi sehingga keberlangsungan Islam ini bisa terus berjalan, keberlangsungan Islam ini bisa terus bertumbuh gitu, insya Allah. Alhamdulillah, mungkin sekarang sudah pukul 9.30, kita sudah sampai dengan pada penghujung acara kajian kita pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih pada para jamaah, terima kasih pada Ustadz Syarifuddin dan maupun para jamaah yang lain yang telah bersedia hadir pada kajian hari ini untuk meluangkan waktunya. Insya Allah semoga majelis ilmu ini insya Allah para malaikat datang berkumpul bersama kita, mendoakan kita semua yang berada dalam majelis ini. Amin.
Dan semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa kita amalkan, bisa masuk ke dalam hati kita semua dan kita amalkan. Semoga Allah meridhoi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup kajian pada hari ini, kita ucapkan lafaz hamdalah, kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya dari moderator sekalian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Pak Dadan, Pak Muhammad, batin semuanya. Ibu Dini, alhamdulillah. Sama. Pak Ajeng dan Dadan. Saya selalu insyaallah. Tutup. Masih sami-sami.